Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dengan mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Yang terhormat, Nurlina Rahman SPD MSI selaku dosen mata kuliah protokoler dan public speaking serta teman-teman yang saya banggakan. Yang kita ketahui, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang sangat menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas dan norma yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun di media massa. Pergaulan bebas yang sering dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, narkoba, kehidupan malam, dan lainnya. Padahal pergaulan bebas yang digarisbawahi adalah free sex, sedangkan remaja adalah individu yang labil emosinya, rentan dan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar, karena remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa. Para ahli pendidikan berpendapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 16 hingga 24 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling benar sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode-metode mencoba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan para orang tua. Akibatnya, di zaman ini banyak remaja yang putus sekolah karena hamil. Oleh karena itu, dalam masa pacaran, anak hendaknya diberi pengarahan tentang idealisme dan kenyataan, keindahan dan kehangatan masa pacaran sesungguhnya tidak akan berlangsung selamanya. Hadirin yang berbahagia, penyebab maraknya pergaulan bebas berdasarkan sebuah desa di Indonesia, sekitar 60 hingga 80% remaja mengaku pernah melakukan hubungan seks. Ancaman pola hidup seks bebas remaja secara umum baik di pondokan atau kos-kosan tampaknya berkembang semakin serius. Namun, tabel lebih menunjukkan banyak seks bebas di kalangan anak kos. Karena kondisinya yang jauh dari bimbingan orang tua, kelompok remaja yang masuk ke dalam penelitian tersebut rata-rata berusia 16 hingga 25 tahun. Umumnya masih bersekolah di tingkat LTA atau mahasiswa. Namun, dalam beberapa kasus juga terjadi pada anak-anak yang duduk di tingkat SMP. Seks pranikah bisa meningkatkan resiko kanker mulut rahim jika hubungan seks tersebut dilakukan sebelum usia 17 tahun. Resiko terkena penyakit tersebut bisa mencapai hingga 5 kali lipat sekuatnya mental remaja untuk tidak tergoda pola hidup seks. Saat ini, untuk menekankan jumlah perilaku seks terutama di kalangan remaja, bukan hanya membentengi diri mereka dengan unsur agama yang kuat, juga dibentengi dengan pendampingan orang tua dan selektivitas dalam memilih teman, karena ada kecenderungan remaja yang lebih terbuka kepada teman dibandingkan orang tuanya sendiri. Teman-teman sekalian, selain itu sudah saatnya kalangan remaja diberikan suatu bekal pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah, namun bukan pendidikan seks secara vulgar. Pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan remaja bukan hanya memberikan pengetahuan tentang organ reproduksi, tetapi bahaya akibat pergaulan bebas, seperti penyakit menular seksual dengan sebagainya yang ditimbulkan dari seks tersebut. Berikut ini di antaranya. Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat yang sering membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Kedua, pelampiasan rasa kecewa, yaitu seorang remaja mengalami tekanan atau kekecewaan terhadap orang tuanya ataupun yang terlalu membebaskan. Yang ketiga,
Kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. Menurut Dr. Suarez, pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain dan berhubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas antar manusia harusnya tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta masyarakat. Dampak dari pergaulan bebas identik seringkali yang namanya dugem atau dunia gemerlap. Adapun solusi untuk menyelesaikan masalah pergaulan bebas. Yang pertama, memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Kedua, menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran yang baik dan bermanfaat. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan yang baik dengan masyarakat. Yang kelima, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Jarangnya remaja memikirkan masa depan. Yang keenam, menanamkan nilai ketimuran. Kalangan remaja kita kebanyakan sudah tak mengindahkan lagi akan pentingnya nilai-nilai ketimuran. Yang ketujuh, banyak beraktivitas secara positif. Cara ini menurut bagi para peneliti sangat efektif dijadikan cara. Yang ketujuh, sosialisasi bahayanya pergaulan bebas di kalangan anak muda. Yang ke-8, menegakkan aturan hukum bagi yang bangga untuk melakukan seks bebas tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.